Baik, Bapak Ibu semuanya, karena waktu sudah menunjukkan jam 13.30 lewat, kepada Bapak Ibu, silakan untuk menghidupkan kameranya karena sebentar lagi acara kita segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ya rasulillahi ajmain. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan Zoom pada hari ini. Salawat beserta salam yang tak lupa pula kita hadiahkan buat Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat, pengurus perwakilan Badan Wakaf Provinsi Sumatera Barat. Yang terhormat, Sekretaris Perwakilan Badan Wakaf Provinsi Sumatera Barat, yaitu Bapak Yufrizal, dan sekaligus pemateri kita pada hari ini, yang terhormat Bapak Ibu KUA se-Sumatera Barat. Dan yang teristimewa para Bapak Ibu peserta acara Sitawa pada hari ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, sedikit informasi bahwasannya kegiatan ini disebut dengan nama Ayo Pahami Wakaf, yang mana kegiatan ini memiliki 4 program. Satu, ada Kiswa, yaitu kajian isu-isu terkini tentang wakaf. Yang kedua, ada Sitawa, literasi dan tanya jawab tentang wakaf. Yang ketiga, ada Sumat, sering pengalaman antar nazir. Dan yang keempat, ada coaching session. Kegiatan ini dilakukan setiap hari Selasa jam 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita melanjutkan kepada penyampaian materi kita pada hari ini, izinkan saya sebagai moderator menyampaikan CV pemateri kita pada hari ini. Nama, Haji Yufrizal SHG, HMAI CWC, tempat tanggal lahir, Koto Jua, 26 Juni 1972, pendidikan terakhir yaitu S2 Hukum Islam, pekerjaan atau jabatan pada saat sekarang ini yaitu Ketua Kementerian Agama Pesisir Selatan, yang kedua Ketua Lembaga Kenaziran Provinsi Sumatera Barat, yang ketiga Sekretaris Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Yang keempat, Ketua Pengelolaan Zakat, Wakaf, dan Pengembangan Ekonomi Umat Masjid Raya Syekh Ahmad Katik Minangkabau. Alamat Perumahan Sari Minang, Blok B1, RT 04, RW 11, Kelurahan Balegadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Baik, Bapak Ibu, itulah CV pemateri kita pada hari ini. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Yufrizal. Kepada Bapak, disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, ma ba'du. Yang kita hormati Bapak dan Ibu yang nama, pangkat, gelar, dan jabatan serta pekerjaan yang sedang Bapak Ibu lakukan hari ini. Secara umum, Bapak dan Ibu juga penggiat wakaf yang ada di Provinsi Sumatera Barat maupun para penggiat yang ada di luar Provinsi Lampung, kita hadir dalam sesungguhnya terhadap tahapan kegiatan serta tempat Bapak dan Ibu maupun di mana saja. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan materi singkat pada kesempatan dapatkan dalam perjalanan mengelola wakaf di tempat masing-masing. Bapak Ibu yang kami hormati, wakaf sebagaimana kita ketahui merupakan sesuatu yang diberikan oleh orang atau manusia dari harta benda hak miliknya dan untuk dijadikannya harta Allah dalam rangka pengambilan nilai-nilai manfaat dari harta tersebut. Maka pada prinsipnya bahwa ketika harta benda sudah diwakafkan, maka harta benda itu tidak lagi berstatus sebagai hak milik manusia di atas dunia. Lalu dalam upaya memproduktifkan harta benda itu, maka salah satu unsur yang ada di wakaf itu adalah nazir. Bapak Ibu yang kami hormati, sering terjadi sengketa tanah wakaf itu yang pada awalnya tanah wakaf itu harta benda tidak bergerak, katakanlah tanah yang diwakafkan oleh manusia, oleh seseorang yang merupakan hak miliknya, yang secara legal dan secara undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dinyatakan bahwa harta benda itu betul-betul merupakan harta benda miliknya dan dikuasai dan dimiliki. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam perjalanan, dalam pengelolaan, dalam penggunaan maupun dalam penguasaan, bahasa undang-undang itu kan terkait dengan pengelolaan, terkait dengan penggunaan, terkait dengan penguasaan wakaf, maka sering terjadi di posisi yang tiga ini terjadi konflik, dan konflik itu sesungguhnya ditimbulkan terkait dengan pengelolaan, penggunaan, dan penguasaan harta benda wakaf itu sendiri. Karena perlu kita ketahui bahwa wakaf adalah harta yang diserahkan oleh seorang untuk tujuan keagamaan atau sosial dan dikelola oleh nazir. Dalam pandangan kami, ketika kita melihat fakta di lapangan dalam perjalanan kami mengelola harta benda wakaf di perwakilan BWI Provinsi Sumatera Barat, setidaknya ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya sengketa harta benda wakaf. Jadi asal muasal dasar mungkin dalam bahasa regulasi, kenapa ya tanah wakaf yang sudah jelas-jelas Pak, sudah jelas-jelas itu diwakafkan dan bahkan sudah keluar sertifikatnya. Kalau di bawah sedikit mungkin Bapak Ibu yang bekerja di kantor agama, bahkan sudah keluar akta ikrar wakafnya atau akta pengganti akta ikrar wakafnya. Tetapi justru terjadi juga sengketa harta benda wakaf itu. Sengketa harta benda wakaf biasanya akan kita temui saat harta benda wakaf itu akan diproduktifkan atau digunakan. Penyebab yang pertama adalah makin langkanya tanah. Jadi populasi manusia semakin banyak dan manusia juga semakin berkembang, tetapi tanah itu tidak mungkin bertambah. Nah, semakin
langkanya tanah, baik dalam sebuah komunitas masyarakat, maka semakin tinggilah sesungguhnya, semakin tinggilah kebutuhan manusia terhadap tanah. Nah, orang-orang yang tidak memahami literasi wakaf, pasti dia akan mencari jalan, Pak, mencari jalan bagaimana, apalagi tidak memahami juga konsep urgen tentang wakaf dalam Islam itu sendiri, dia pasti akan mencari celah-celah bagaimana dia bisa mendapatkan harta benda itu. Yang kedua adalah makin tingginya harta benda yang diwakafkan. Bapak Ibu yang kami hormati, dulu orang berwakaf mungkin agak jauh dari umum atau agak jauh dari jalan-jalan umum, jalan-jalan atau di depan fasilitas umum. Tetapi ketika negeri ini berkembang, Pak, dan masyarakat sudah semakin banyak di lokasi tanah wakaf itu, maka tentu harganya akan semakin tinggi. Biasanya nanti akan berpikir, Pak, akan muncul pikiran-pikiran yang sesungguhnya tidak sesuai dengan tujuan dan maksud wakaf itu, dengan upaya pengambil alihan, Pak. Pengambil hatian harta benda wakaf itu dengan dalih yang biasa kita dengar di masyarakat adalah saya tidak pernah mewakafkan, keluarga saya tidak pernah mewakafkan, bapak saya tidak pernah mewakafkan, ibu saya tidak pernah mewakafkan. Biasanya adalah ahli waris yang bersangkutan yang datang kemudian gitu, Pak, yang tidak tahu proses asal muasal harta benda wakaf itu diwakafkan. Yang kedua adalah penyebab yang ketiga adalah tanah wakaf tidak terdata di kantor agama dan tidak tersertifikasi di BBN. Apa maksudnya? Bahwa dulu orang berwakaf kan banyak dengan lisan dan tanda-tanda saja, Pak. Ada satu objek wakaf yang diwakafkan oleh orang dari dahulunya, dan objek wakaf itu Bapak dan Ibu semua, objek wakaf itu tidaklah ada bukti dalam bentuk tertulis yang diberikan kepada nazir pada waktu itu, dan juga tidak sampai tersertifikasi. Belakangan harta benda wakaf itu mau dimanfaatkan. Ketika akan dimanfaatkan, pasti akan dipertanyakan oleh masyarakat, apalagi nanti oleh keluarga apabila harga benda wakaf itu tidak. Yang keempat, wakil memakafkan seluruh harta benda sebagai harta bendanya, sehingga keturunannya merasa kehilangan sumber rezeki dan menjadi terlantar kehidupannya. Itu menurut mereka, sebagian orang-orang yang membuat wakaf itu. Ada satu objek wakaf yang disengketakan dengan dalil, Pak, bahwa kami keluarga, kami keturunan sudah banyak, Pak, sudah banyak. Dan orang yang mewakafkan dulu mungkin tidak berpikir bahwa kami akan berkembang. Nah, sehingga mereka berdalih bahwa dengan adanya wakaf, harta benda wakaf, tanah dan segala macam yang diwakafkan oleh para wakif pada sebelum-sebelumnya itu menjadi faktor, Pak, menjadi salah satu faktor terlantarnya kehidupan mereka. Selanjutnya adalah penyebab sengketa wakaf itu adalah komunikasi yang buruk, Pak, antara nazir dan ahli waris. Tidak dapat kita pungkiri bahwa banyak kasus, banyak sengketa yang ahli waris wakif atau wakif itu sendiri melakukan gugatan. Misalnya, seorang wakif mewakafkan tanah sebanyak 5 hektar misalnya, sebanyak 5 hektar. Tujuannya adalah atau pemanfaatan daripada tanah wakaf itu dalam rangka pembuatan sekolah atau pesantren. Tetapi dalam jangka waktu tertentu, 2 atau 3 tahun, atau 4 tahun, atau berapa tahun yang rasanya menjadi target dari wakif kepada nazir pada waktu itu, tetapi nazir tidak juga mengelola atau mendirikan lembaga atau sekolah sesuai dengan tujuan daripada harta benda wakaf itu. Maka ini juga salah satu bentuk yang memancing, Pak, terjadinya sengketa harta benda wakaf. Selanjutnya bahwa sengketa harta benda wakaf itu disebabkan nazir atau wakif beranggapan bahwa tanah wakaf adalah miliknya dan bisa diwariskan kepada ahli waris. Pak Ibu,
kalian pengguna wakaf yang kami hormati, bahwa banyak kasus, juga banyak persoalan yang masuk ke perwakilan BI Sumatera Barat itu disebabkan rendahnya literasi masyarakat, terutama para orang-orang yang orang tuanya atau walinya mewakafkan harta benda wakaf. Mereka beranggapan, sebagai nazir juga beranggapan, Bapak dan Ibu semua, bahwa harta benda wakaf itu adalah miliknya. Apalagi nanti saudara-saudara dan teman-teman yang mengelola yayasan, masih ada yang beranggapan bahwa harta yang diwakafkan kepada yayasan atau harta benda wakaf yang diwakafkan kepada nazir yayasan, yayasan beranggapan itu adalah asetnya yayasan. Padahal tidak. Yayasan hanya bertindak sebagai nazir badan hukum atau nazir organisasi. Selanjutnya, penyebab terjadinya sengketa wakaf itu adalah kurang memahaminya regulasi wakaf. Pak Ibu yang kami hormati, paradigma berpikir masyarakat tradisional bahwa wakaf itu pasti adalah tanah, wakaf itu adalah bangun masjid, wakaf itu adalah madrasah, sekolah, dan kuburan, dan segala macam. Tetapi dalam perkembangannya bahwa wakaf itu tidak saja itu, tapi juga berkembang menjadi wakaf uang, wakaf melalui uang, wakaf produktif, dan segala macam. Yang kedua adalah bahwa proses penetapan legalisasi, Pak, atau pembuktian harta benda wakaf itu memenuhi dan persyaratan dan proses yang telah ditentukan oleh undang-undang. Tentunya yang mendasarnya adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 46, dan PP Nomor 25 Tahun 2008. Bapak Ibu yang kami hormati, berdasarkan pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, ketika harta benda wakaf yang telah diwakafkan itu maka dilarang dijadikan jaminan, dilarang disita, dilarang dihibahkan, dilarang dijual, dilarang diwariskan, bahkan dilarang ditukar, kalaupun dalam masa-masa atau kondisi-kondisi tertentu, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan. Kenapa tidak dibolehkan menurut pasal 40 Undang-Undang Wakaf Nomor 41 tahun 2004 ini? Karena ketika harta benda wakaf kembali kepada definisi, karena harta benda wakaf itu tidak lagi menjadi hak miliknya manusia, tapi sudah menjadi miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 yang merupakan harta benda wakaf yang tidak boleh diwakafkan, atau harta benda wakaf dilarang digunakan dijadikan jaminan, itu terdapat beberapa pengecualian. Tidak bertentangan dengan syariat Islam, hanya dapat dilakukan setelah memperoleh keputusan Menteri Agama dan memperoleh rekomendasi dari Badan Wakaf Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, sengketa wakaf merupakan sesuatu yang aktual yang cukup banyak terjadi, perkembangan teritorial wilayah juga yang ada di Indonesia ini. Yang pertama, kerangka penyelesaian sengketa wakaf. Kita coba melihat kerangka penyelesaian sengketa wakaf itu seperti apa. Setidaknya ada 3 kelompok dalam undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, khususnya dalam pasal 62, setidaknya ada 3 kelompok atau 3 tahapan yang harus ditempuh dalam upaya penyelesaian sengketa wakaf. Yang pertama adalah musyawarah. Seperti standar operasional yang coba kami buat di perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Musyawarah yang dimaksud adalah penyelesaian sengketa wakaf melalui musyawarah dan kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa.
kita coba duduk bareng, meriksa dokumen, masing-masing menyampaikan apa sih sesungguhnya yang menjadi latar belakang sehingga terjadi perbedaan pandangan atau perbedaan pemahaman atau perbedaan cara melihat dan memanfaatkan harta benda wakaf yang sedang dan akan dikembangkan ini. Maka dibuatlah musyawarah dan kesepakatan antara pihak-pihak yang bersedia. Yang kedua adalah mediasi. Yang terakhir tentu adalah pengadilan. Coba kita lihat satu-satu, Pak. Coba kami jelaskan satu-satu dan nanti mungkin kita bisa diskusikan. Yang pertama adalah yang tadi adalah musyawarah. Yang kedua adalah mediasi. Nah, ketika musyawarah antara para pihak tidak mendapatkan hasil, karena kita belum masuk ke materinya mediasi. Jadi antara pelaku sengketa dengan dalam musyawarah, artinya dengan mendudukkan secara bersama-sama yang dihadiri oleh, kalau mediasi tentu sudah dihadiri oleh pihak yang akan mengambil keputusan secara netral, yakni pengurus PWI, nazir, dan pihak wakif atau orang-orang yang berwakaf atau ahli warisnya. Yang kedua adalah penyelesaian melalui lembaga arbitrasi. Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrasi merupakan satu cara untuk menyelesaikan sengketa dan beda pendapat perdata melalui alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan etikat baik. Nah, dengan mengesampingkan Pak penyelesaian secara legal di pengadilan, karena belum masuk ke pengadilan. Nah, yang ketiga, apabila tidak tercapai mufakat dengan melakukan mediasi, Pak, maka pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 harus sengketa wakaf dibawa ke pengadilan. Jadi pengadilanlah yang berwenang menyelesaikan sengketa wakaf, yakni pengadilan agama. Agama dapat bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang Islam. Pak Ibu yang kami hormati, dari beberapa kasus yang masuk di perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat, maka kami dapat mengelompokkan dua hal penyelesaiannya atau bentuk sengketa harta benda wakaf itu sendiri. Yang pertama, sengketa yang menyangkut status wakaf. Nah, apakah wakaf itu diakui atau sah atau tidak? Biasanya muncul sengketa, baik dari ahli waris yang menyatakan dia ahli waris, nazir, maupun pihak-pihak lain yang merasa berkepentingan terhadap objek wakaf itu sendiri. Nah, yang kedua adalah sengketa yang berkaitan dengan perlakuan terhadap objek wakaf. Nah, ini tetap juga baik yang dilakukan oleh ahli waris, baik yang dilakukan oleh wakif, baik yang dilakukan oleh nazir, ahli waris nazir maupun ahli waris maupun pihak-pihak lain yang merasa berkepentingan, Pak, dalam upaya penyelesaian sengketa harta benda wakaf itu sendiri. Pak Ibu yang kami hormati, pihak-pihak mana saja yang boleh mengajukan perkara sengketa? Pertama, wakif. Jadi apabila wakif dengan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang atau merasa bahwa harta benda wakaf itu sudah tidak sesuai lagi, Pak, pengelolanya tidak sesuai lagi dengan tujuan harta benda wakaf itu diwakafkan, maka wakif dibolehkan mengajukan ke pengadilan. Yang kedua, secara bersama-sama wakif atau ahli waris mengajukan, Pak. Yang ketiga adalah orang lain yang merasa berkepentingan dengan harta benda wakaf. Yang keempat, nazir. Yang kelima adalah pihak-pihak yang merasa penyelesaian sengketa harta benda wakaf itu tidak sesuai dengan apa yang termaktub dalam undang-undang. Yang terakhir, penyelesaian sengketa perwakafan melalui jalur pengadilan agama atau mahkamah syariah. Ini merupakan langkah terakhir sesungguhnya, Pak. Kalau kita di Mina mungkin
langkah sebelum sampai ke pengadilan memang sangat kita upayakan, Pak. Jadi sebanyak perkara yang masuk ke perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat, upaya maksimal kami lakukan adalah agar sengketa harta benda wakaf itu di 19 kabupaten kota yang mengajukan agar tidak sampai ke pengadilan agama atau mahkamah syariah. Pak Ibu sekalian, sebab apabila sampai ke mahkamah syariah, karena ini kan disebut dengan uh, perkara perdata, Kita sama-sama tahu bahwa penyelesaian perkara perdata di pengadilan itu sangat lama, Pak. Sangat lama. Karena prosesnya cukup panjang dan tentu sangat membebani, Pak, pihak-pihak yang akan berperkara nanti ke pengadilan. Tidak saja biaya perkara, tapi akomodasi, transportasi, dan biaya-biaya mereka bolak-balik ke pengadilan. Maka oleh karena itu, kami di perwakilan BWI Provinsi Sumatera Barat selalu mendorong, Pak, sangat agar sengketa wakaf, baik yang sengketa dilakukan oleh nazir-nazir yang perorangan atau oleh organisasi, kami upayakan agar dilakukan musyawarah, mediasi, dan diupayakan tidak sampai ke pengadilan. Bapak Ibu, mungkin itu beberapa hal pemantik awal diskusi kita dalam kesempatan yang berbahagia ini. Yang tujuan kita adalah bagaimana kita mendiskusikan proses dan kasus seperti apa yang kita temui di lapangan dalam upaya menyelamatkan harta benda wakaf. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Monik. Terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa. Baik, Bapak Ibu semuanya, selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab ataupun diskusi. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun diskusi, disilakan. Silakan Bapak dari Sungai Puah. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak narasumber, kemudian yang kami hormati moderator dan seluruh peserta penggiat wakaf di Sumatera Barat khususnya. Baik, laporan dari Sungai Puah, Pak narasumber, untuk kasus sengketa tanah wakaf, alhamdulillah nggak ada yang terjadi. Cuma di Sumatera, yang di Sungai Puah dan umumnya juga di Kabupaten Agam, kita banyak terkendala pengurusan sertifikat tanah wakaf di BPN, Pak narasumber. Untuk Sungai Puah sendiri ada 2 kasus yang hari ini belum terselesaikan di BPN Kabupaten Agam. Pertama, kasus yang sebelum kami menjabat di Sungai Puah juga masih belum terselesaikan. Sekitar bulan Maret 2019. Ketika kita konfirmasi dengan BPN, selalu ada saja kekurangan. Setelah dipenuhi kekurangannya, kemudian ada kekurangan lain. Sering kayak ini terjadi, Pak narasumber. Ini mohon solusinya. Dan ini kasihan, Nazir juga kasihan, kita sudah berulang kali datang ke Lubuk Basung untuk mengurus ini. Padahal dari Sungai Puah ke Lubuk Basung lumayan jauh, Pak narasumber. Dan selalu berubah-ubah kekurangannya. Kalau hari ini dipenuhi kekurangan A misalnya, nanti diurus lagi, ada lagi kekurangan yang B. Ini yang pertama. Lalu ada kasus yang kedua juga dengan BPN, tanah wakaf yang hari ini sudah didirikan sebuah masjid. Cuma tanah wakaf itu 3 AIW-nya, kalau wakafnya, karena ada 3 wakif yang tanahnya satu hamparan berwakaf untuk masjid. Ketika diurus ke BPN, BPN minta mendirikan tapal batas dari tanah tersebut. Sementara untuk mendirikan tapal batasnya ini sudah jadi masjid, satu pelataran. Nah, ini
sulit juga Pak narasumber bagaimana nih untuk penyelesaian. Dan ketika kami sudah mengadakan FGD dengan BPN dan sudah beberapa kali juga di penyelenggara wakaf di Agam memfasilitasi saat FGD, alhamdulillah lancar, ada selalu solusinya. Tapi ketika pengurusan rumit lagi. Ini barangkali kondisi di Agam Pak narasumber, mohon solusi dan penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang tangkap tadi yuk. Tanah wakafnya satu hamparan, Tiga lalu yang dalam berwakaf Pak. Tiga satu orang hamparan, berwakaf. satu hamparan, Ya, hamparan, 3 wakif ya, 3 wakif, 3 akta ikrar wakaf. 3 sertifikat. Sertifikatnya belum keluar Pak. Yang diminta BPN, Yang diminta tolong didirikan tapal batasnya masing-masing 3, padahal sudah jadi berdiri masjid. Kalau didirikan tapal batas berarti di bangunan masjid di tengah-tengahnya mesti dibikin apa ya, semacam patok-patok di masjid, itu nggak mungkin lagi. oh tahu tahu tahu, ada jalan keluarnya tuh, Nah, batas. makasih Pak. Oke. Yang pertama bahwa kasus yang pertama ini sudah terselesaikan, eh, di Padang sudah terselesaikan satu ini. Ini langsung musala yang tempat saya tinggal. Jadi tanah musala itu satu tanah fasum. Iya Pak, Lalu sebentar, baru yang buka pertama orang setengah 2 tadi tentang aku. Bocoryo. Sitawa Muni, literasi penjawab. Muni, coba tutup nih, Muni tutup dulu, tutup Sudah, yang Pak. suara tadi. Oke. Yang pertama bahwa kasus pertama ini bahwa tanah satu hamparan, di atasnya sudah berdiri masjid dan awalnya diwakafkan oleh wakif sebanyak 3 orang. Proses kita sudah benar. 3 orang wakif, maka tidak boleh dijadikan satu akta ikrar wakaf. Jadi penyelesaian proses di kitanya di Kementerian Agama sudah benar. 3 wakif pada awalnya masing-masing akan membuat akta ikrar wakaf. Untuk wakif pertama, yang kedua adalah akta ikrar wakaf untuk wakif kedua, ketiga adalah akta ikrar wakaf untuk wakif ketiga. Maka di dalamnya ada masjid. Yang diminta hari ini adalah tapal batas. Yuk, mungkin ada solusi yang coba kami buat di Kota Tangah waktu itu, bahwa tapal batas itu kan tidak mesti harus di gedung. Yuk. Ya. Tapal batas Ya, Pak. itu kan dalam rangka untuk membuat gambar gitu kan, Karena satu sertifikat itu nanti 3 AIW ini akan melahirkan 3 sertifikat yuk. Ya. 3, betul. Ya. Jadi tempat apa itu, satu adalah fasum, tidak perlu sertifikat. Lalu di seberangnya itu ada masyarakat yang berwakaf. Jadi kami gabung 2. Jadi AIW-nya 2 dibuat oleh Kepala Kota Tangah waktu itu. Dan lalu diajukan ke BPN, betul dia minta tapal batas. Oleh karena itu tapal batasnya kita buat 3 yuk. 3 utara, Ya. 3 selatan, 3 timur, 3 barat. Jadi kan 1 titik, tengah-tengah titik 1, titik 1. Jadi memang dibuatkan, artinya tapal batas yang dimaksud mereka itu kan ada cap semen yuk, cap semen. Ada pancang Pak. Pancang atau di semen, nanti baru dipoto satelit. Waktu itu kayak saya diminta satelit, dibantu oleh Ihsan dari Kanwil yang bisa satelit. Lalu nampaklah 3 kapling tanah itu mana yang membedakannya. Nah, setelah itu barulah mereka ukur ke lapangan, barulah keluar gambar ukur terakhir. Nah, padahal kalau kita gabung ketiga-tiganya itu menjadi satu hamparan miliknya Masjid Al-Hijriah komplek tempat Bapak tinggal itu. Sekarang itu pertama yang harus dicoba dulu yuk, Bahkan bukan di tengah-tengah masjid, tapi tapal batas kiri kanan, timur barat, utara selatan. Kalau tidak nanti kita bantu FGD online, Ya. online dikuatkan.
Yang kemarin Ya. itu ketika yang di Padang itu kami FGD online antara BPN Padang dengan Kanwilnya. Nah, Kanwilnya itu yang memberikan solusi, Kanwil BPN-nya. Iya, iya. Lo jangan gedungnya yang dibuatkan tapal batasnya. Coba kami musola kami kan sudah berdiri juga. Pas di tengah-tengah musola. Dia bilang karena ini harus di dalam ini kita buat. Kan bisa digeser ke belakang Pak sedikit karena masih tanah kita. Maka diberikan solusi oleh Kanwil wilayah. Saya kira itu pertama dibuat ya. Kalau tidak, tolong nanti diberitahu. Kita coba mengagendakan untuk bertemu dengan Kanwil Provinsi BPN cukup proaktif sekarang. Kalau kita minta saja dia FGD, dia langsung minta kabupaten kota yang mana yang tersangkut dengan sengketa untuk memfasilitasi FGD itu. Nah, yang kedua adalah tersangkut dengan kekurangan. Kita paham betul ini hampir 19 kabupaten kota kasusnya seperti ini. Di kitanya sudah selesai. Baik Undang-Undang Ya. Nomor 41 tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006, maupun Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2008, di kitanya sudah selesai. Surat pengantar, pengesahan nazir, akta ikrar wakaf, sengketa juga pengesahan nazir juga. Nah, ketika masuk kepada mereka, dalil mereka satu saja. Kami memiliki peraturan perundang-undang yang berbeda dengan yang ada di Kementerian Agama. Nah, itu pun tidak sama. Jadi, kasus yang ada di Suyunjung misalnya, berbeda pula yang keluarnya di Padang Priaman. Yang di Padang Priaman berbeda pula memahaminya. Misalnya prode kepemimpinan sebelumnya misalnya, prode kepemimpinan sebelumnya yang di BPN Agam, itu mereka justru kalau rekomendasi perwakilan BWI Kabupaten Agam sudah mereka terima, nah itu sudah selesai. Berarti sudah selesai persyaratan-persyaratan yang berhubungan dengan persyaratan yang akan diurus. Tapi satu hal yang dalam birokrasi struktural yang sering kita temui, mungkin juga di instansi kita, bahwa ketika kita lakukan FGD, ya FGD itu pimpinan. Ya, Nah, Pak. tidak mengambil eksekusi, tidak mengambil eksekusi Iya, kan di lapangan. Misalnya FGD terakhir dulu kami lakukan di wilayah dengan Kepala BPNC Sumatera Barat, itu sudah disepakati betul pada waktu itu bahwa kalau rekomendasi perwakilan BWI Sumatera Barat atau perwakilan BWI Kabupaten Kota sudah keluar dari persyaratan wakaf, harta benda tidak bergerak, diajukan, berarti itu sudah selesai secara hukum. Dan mohon penyesuaian. Di Jawa saja pakai KTP dan pakai KK dan pakai keterangan lurah saja, sertifikat dikeluarkan oleh proyeknya Pak Jokowi pada waktu itu kan. Nah, ini kita sudah ada rekomendasi perwakilan. Tapi kelemahannya adalah memang harus kita akui bahwa yang FGD itu pengambil keputusan, iya, Pak. tidak pengambil eksekusi di lapangan ya. Iya, iya. Jadi yang kita ketemu nanti orang yang ukur tanahnya golong 2 ya, golong 2. Iya, iya. Itu persyaratan baru kan. Nah, persoalan yang sertifikat tanah wakaf di tempat komplek apa itu. Saya bilang kepada beliau, Bu, kan, ini sudah pernah di FGD kan, bahwa tapal batas yang disarankan oleh wilayah itu cukup di tepi-tepi 3 dibuat 9 jadinya. Kalau kita 3 kapling highway. Tetapi dasarnya memang itu. Memang betul di lapangan kita temui bukan orang-orang yang pernah ketemu dengan kita. Nah, mungkin ke depan saran kita mungkin kalau FGD khusus dengan Agam, memang bukan kasus Ayudhya tadi. Ada 6 tempat kalau tidak salah di Agam. Hampir sama seperti ini. Sulit kali dia memenuhi persyaratan. Dia Iya, datang Pak. lagi ke Lumbasu, sudah selesai katanya balik lagi dia. Nanti dapat WA lagi, Bu, ini kurang itu. Mestinya kan di hari itu dia kasih tahu bahwa persyaratan Bapak Ibu sudah lengkap, persyaratan Bapak Ibu belum lengkap. Kita harus kawal terus nih, maksudnya harus kawal terus. Kalau manual tidak bisa, maka kita juga FGD sampai ke lapis bawah. Nanti coba saya dorong perwakilan BWI Agam dengan kantor wilayah BPN, coba kita sepakati untuk menyelesaikan satu kasus yang sudah Pak catat ini. Terima kasih Itu banyak, aja Pak. yuk. Iya, Pak. Sama yuk. Terima kasih, Pak. Iya. Sukses selalu, sehat selalu. Amin. Terima kasih, Pak. Sukses, Pak. Ya. Baik, Moni, silakan. Masih ada? Bapak memberikan pertanyaan. Baik, apakah masih ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada pemateri kita pada hari ini atau diskusi? Boleh izin sedikit, Bu, menambahkan Silakan. persoalan yang disampaikan oleh Pak Wahyu tadi sesuai dengan kondisi di tempat kami gitu.
Pak Fuad, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin menguatkan solusi yang Pak narasumber sampaikan tadi, karena memang di berbagai lokasi mungkin hampir mirip problem yang dihadapi oleh pihak-pihak pengurus masjid atau musola yang melakukan proses sertifikasi objek tanah wakaf. Nah, misalkan di Kabupaten Pesisir Selatan, mirip hampir sama dengan yang disampaikan oleh Pak Wahyu yang di Agam tadi itu. Kan di BPN itu ada tahapan-tahapannya. Yang pertama mungkin di meja 1 berurusan dengan pegawai A. Kemudian setelah itu nanti akan dilanjutkan ke meja berikutnya di pegawai B. Nah, antara pegawai A dan pegawai B ini kadang-kadang tidak sama Pemahamannya. persyaratan. Nah, sehingga di waktu pegawai A ini sudah oke. Tapi ketika sampai di pegawai B, dia ada lagi masalahnya gitu kan. Maka menurut kami salah satu solusinya memang langkah terbaik itu melakukan apa yang Pak narasumber sampaikan tadi, melakukan FGD. Tetapi FGD yang dilakukan tidak hanya di tingkat pengambil kebijakan, Ya, Pak. betul. Tapi kalau boleh memang melibatkan pegawai pelaksana teknis yang ada di BPN itu, tidak hanya yang bertugas di lapangan, termasuk juga yang menangani alur atau prosedur bagaimana proses dan tahapan sertifikasi objek wakaf ini bisa terselenggara dan terlaksana secara baik di kabupaten kota masing-masing. Mungkin usul kami dilakukan kalau boleh per kabupaten kota, Pak, dengan melibatkan pelaksana teknis di BPN dan juga kita di Kemenak melibatkan seluruh kawan-kawan kepala KUA. Terima kasih. Ya, betul. Jadi FGD umum yang kita lakukan selama ini kurang efektif nampaknya. Karena beberapa kali perwakilan Badan Wakaf Indonesia Sumatera Barat dengan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat melakukan FGD dengan kepala bidang pelayanan dan sertifikasi. Bahkan dulu pernah Ibu Kanwilnya ikut juga dengan kepala BPNC Sumatera Barat. Dan itu rumusan dan kesepakatan katakanlah dalam MUU, PKS dan segala macam, itu justru sudah diuraikan sedetail mungkin. Tapi ketika kita melakukan telaah kerja seperti ini dengan kabupaten kota, ditenggarai bahwa hasil MUU tidak sampai ke meja 1 dan meja 2 yang melayani masyarakat langsung. Sehingga terjadi perbedaan pemahaman. Misalnya, 0 rupiah misalnya. Pemahaman tentang 0 rupiah yang ketika kita di FGD-kan dulu bahwa 0 rupiah yang dimaksud itu betul-betul 0 rupiah itu, Pak, 0 rupiah. Tapi bagi mereka di tingkat eksekusi di meja 1 dan 2 yang sampai ke lapangan, 0 rupiah itu adalah 0 rupiah yang ada di kantor ketika di meja kantor. Nah, itu yang mereka, oleh karena itu di lapangan tidak 0 rupiah, Pak, aja. Yang 0 rupiah itu ya di kantor ya, mulai bahan itu dimasukkan ke kantor itu 0 rupiah. Tapi minum mereka, rokoknya, duduk di kedai segala macam, transportasi uang hariannya dan segala macam, itu bukan 0 rupiah katanya, itu tuh kewajiban nazir dan ini sangat membebani. Setuju itu Pak Eri? Nanti coba per kabupaten saya usulkan di perwakilan Badan Wakaf Indonesia Sumatera Barat, per kabupaten kita MUU, karena kalau banyak-banyak MUU, kalau banyak-banyak Zoom dengan mereka itu nanti kita memahami satu-satu mungkin. Atau kita buat per zona, Pak, per zona 4 atau 5 zona agar bisa masuk tenaga teknis. Tapi persyaratan kita minta, nanti saya coba bersurat ke BPN Provinsi untuk memfasilitasi Zoom teknis sampai ke tingkat pelaksana eksekusi lapangan, biar mereka sama-sama memahami. Setelah itu, silakan Moni. Izin Pak narasumber. Lanjut. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau coba nak udah bahas saja. Itu mau nyoba. Pak narasumber. Lima, kue dia nak dulu nak. Kedengaran Pak? Sayang. Terdengar. Lanjut, Moni. Kendalikan Moni. Moni.
Ya Pak, silakan Ya. kepada Pak Tony bertanya. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada kami, Bu Monik. Kemudian kami tujukan pertanyaan kepada Pak narasumber. Ada beberapa hari yang lalu, ada pengurus masjid datang ke kantor KUA Ranah Pesisir karena masjid itu sudah punya akta ikrar wakaf atau sudah terbit sertifikatnya. Kemudian masjid itu, Pak narasumber, secara fisiknya tidak layak lagi untuk dibangun untuk tingkat 2. Kemudian ada dari pihak masyarakat yang ingin membantu pembangunan masjid itu lantai 2. Kebetulan masjid itu sudah di tepi sungai, Pak narasumber. Yang tanah ini akan digeser ke depan masjid. Apakah tanah yang diberikan oleh wakif kepada si Nazir, apakah harus diusulkan lagi sertifikat itu, Pak narasumber? Maksudnya apa nih Tony? Jadi masjid ini sudah punya sertifikat. Ya, Sudah terbit satu kapling akta tanah wakaf. Ya. Satu kapling Apakah tanah kita wakaf. KUA dikeluarkan lagi AIW gitu, Pak, untuk menerbitkan sertifikat baru? Kenapa? Pindah lokasi maksudnya, Pak Buah? Pindah lokasi. Oh, Lokasinya sekarang tanah itu kan mod. Spekernya Tony. Mau saja Pak Kuat itu dah. Dia mic-nya dulu. Nah, jadi gini Pak narasumber. Jadi ada masyarakat, masjid tersebut sudah punya sertifikat. Kemudian pingin lagi membangun. Masjid yang ada sekarang tidak layak lagi untuk ditambah lantai 2. Dia pingin membangun lagi di depannya. Ada masyarakat yang pingin membantu untuk pembangunan masjid tersebut. Kemudian, apakah tanah yang diwakifkan tadi kepada Nazir, apakah harus kita keluarkan lagi AIW-nya untuk penerbitan sertifikat? Apakah bisa sertifikat yang lama kita jadikan itu sebagai penambahan tanah? Gitu, Pak. Penambahan tanah tidak boleh. Jadi akta, saya ambil alih dari moderator. AIW itu merupakan akta ikrar wakaf yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agama Kecamatan untuk satu persil tanah. Satu perbuatan hukum wakaf, Pak. Satu perbuatan hukum wakaf, misalnya 500 meter, maka keluarlah AIW. Lalu Kepala KUA nanti akan melakukan pengesahan nazir dengan peraturan perundang-undangan di peraturan Menteri Agama itu dibunyikan setelah persyaratan selesai maka Kepala Kantor Agama bersurat ke BPN untuk penerbitan sertifikat. Itu satu kapling. Nah, apabila ada kiri kanan, atas bawah, yang mau menambah luas tanah wakaf, yang mau didempelkan dengan wakaf yang sudah ada, maka tidak boleh lagi digabungkan dengan akta yang ada. Dia buat akta sendiri. Jadi, dia ngurus dari awal lagi, Pak. Harus ada ikrar wakafnya dari wakif kepada nazir yang disaksikan oleh 2 orang di hadapan Kepala Kantor Agama yang sekaligus adalah pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Diterbitkan lagi AIW-nya. Maka oleh karena itu kalau dia satu hamparan, ini kasus sama dengan Bayu tadi, satu hamparan itu, satu komplek masjid itu, oleh karena banyaknya wakif, bisa jadi ada 3 AIW-nya, ada 4, ada 5, dan berdasarkan AIW nanti terbitlah sertifikat. Jadi bisa jadi satu hamparan tanah wakaf itu ada 4 atau 5 sertifikat, karena wakifnya yang berbeda. Harus diingat bahwa satu nazir itu satu perbuatan hukum wakaf, Pak. Jadi untuk satu nazir, jadi satu persil tanah itu satu perbuatan hukum terhadap nazir perorangan, Pak. Kalau ada wakaf di sebelahnya lagi, dibuatkan lagi kelompok nazirnya, walaupun orangnya itu juga, walaupun itu orang juga, tapi nazirnya didaftarkan ke BWI. Sekira begitu, Tony. Terima kasih, Pak. Dan Mone. Baik. Boleh sedikit lagi, Pak narasumber? Baik, Ferry. Terima kasih. Ini ada
persoalan di Kecamatan Sutra. Ada peristiwa wakaf tanah dan di atas tanah itu sudah dibangun musola. Wakaf tanah itu terjadinya sekitar lebih kurang tahun 90-an, Pak Narasumber. Yang pada waktu itu Kecamatan Sutra ini masih bergabung dengan Kecamatan Batang Kapas. Kemudian di tahun 2024 kemarin, karena ada program dari Kementerian Agama untuk membantu proses sertifikasi objek wakaf ini secara gratis, maka kita coba musyawarahkan dengan pengurus musola tersebut. Alhamdulillah beliau mau. Nah, cuman kasusnya memang seperti tadi juga, sekitar 4 atau 5 kali bolak-balik salah ini, salah ini, salah ini, gitu kan. Cuman ada satu hal yang perlu kami dapat kepastian dari Pak narasumber. Karena di tahun 1990 itu terjadi peristiwa wakaf ini, akta ikrar wakafnya tidak ditemukan lagi oleh nazir. Dan nazir yang diangkat pada tahun 1990 itu ada 5 orang yang masih hidup sampai sekarang ini tinggal 2 orang. Sehingga ketika proses sertifikasi ke BPN, kami buatkan akta pengganti akta ikrar wakaf. Kemudian dibuatkan pengesahan nazir. Nah, kemudian dalam persyaratan itu kan ada dijelaskan bahwa objek wakaf ini dikuasai oleh nazir. Wakaf itu tahun 1990, maka kami buatkan dikuasai oleh nazirnya semenjak tahun 1990. Oleh orang BPN tidak diterima, Pak. Harus diganti tahun 2024, kan? Sementara memang sudah dikuasai nazir objek wakaf ini, bahkan sudah langsung didirikan musola. Sudah ada, Pak. Mungkin ada EIW tapi tidak ditemukan lagi oleh pengurus. Baik. Maka 2024 itu kami buatkan akta pengganti akta ikrar wakaf sebagai persyaratan untuk pengurusan sertifikat ke BPN. Cuman salah satu yang jadi masalah itu kalau dari awal mungkin kami juga tidak masalah. Ini yang ke-6 kalinya ditemukan kesalahan. Nah, yang ke-6 itu tolong diganti penguasaan objek wakaf tidak 1990 tapi 2024 kata orang BPN. Nah, yang mana seharusnya kalau dalam pemahaman kami karena memang diwakafkan tahun 1990 sudah diangkat nazirnya, maka tentu dalam penjelasan penguasaan objek wakaf ini sudah dikuasai oleh nazir semenjak tahun 1990. Sementara orang BPN ngotot kalau tidak mau ganti dengan 2024. Maka sampai sekarang belum jadi tuntas yang satu ini, Pak narasumber. Yang mana yang seharusnya. Makanya kami sampaikan tadi problem di tingkat pelaksanaan teknis ini memang beda-beda dan macam-macam. Terima kasih. Betul. Ada 2 pendekatan dari kasus yang Pak Eri temukan ini. Mungkin kamarnya kita coba pisahkan dulu. Yang pertama bahwa apabila saya mungkin dalam waktu cepat kita memang khusus untuk pesisir selatan mungkin coba kita perlakukan kecepatan tinggi. Kemarin sudah ketemu dengan kepala BPN-nya dan siap dia masalah seperti ini sudah saya sampaikan, Pak, kata saya ada ketidaksinkronan FGD yang kita lakukan dulu, kata saya. Apa itu? Nggak sampai ke arus bawah. Apa yang Bapak pikirkan kemarin sama-sama dengan Pak Wabuk juga itu untuk menyelesaikan tanah wakaf, tanah Batang Kapas, pembangunan kantor nama kecamatan. Saya bisikan juga sedikit ke beliau. Artinya anggota yang ada di bawah mungkin perlu ditambah literasinya, Pak. Ada sinkronisasi undang-undang wakaf dengan undang-undang pertanahan. Betul. Dia ada 2 pendekatan dari. Apabila sudah pernah terbit AIW-nya, maka AIW yang hilang, jalan keluarnya memang isbat. Itu regulasi pertama, yang baru, Kepdirjen. Nanti saya kirim ke grup keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang terbaru tentang penyelesaian AIW yang ditemukan tapi tidak ditemukan aslinya, hanya fotokopi, dan AIW yang betul-betul tidak ditemukan, tapi dahulunya ada AIW, atau tanah wakaf yang sudah ada karenah di atasnya bahwa itu memang tanah wakaf, ada musalah. Itu kan karena tanda-tanda, tanda-tanda bahwa ini adalah tanah wakaf. Maka penyelesaiannya berbeda. Apabila
fotokopinya kita ketemukan, maka cukup legalisasi dari kantor urusan agama kecamatan. Nanti perwakilan PWI Provinsi Sumatera Barat sedang mendrafting surat yang berhubungan dengan yang pertama ini. Kan biasanya kan hanya fotokopinya kita ketemukan di lapangan, lalu fotokopinya ini tidak diakui. Nah, kemarin saya komunikasi dengan Kepala Kanwil BPN Sumatera Barat, sudah kita coba meliterasi beliau-beliau di sana, dan itu cukup mereka pahami. Kita tinggal buat surat kalau itu fotokopi. Yang kedua, apabila yang kita ketemukan itu fotokopi tapi rusak, tidak bisa dimanfaatkan lagi, maka perlakuannya itu sama dengan AIW yang betul-betul secara fisik tidak diketemukan lagi. Nah, jalan keluarnya adalah isbat pengadilan. Nah, ini, isbat pengadilan. Isbat pengadilan ini, Pak Eri, mungkin bukan isbat perdata murni ini, bukan. Hampir sama dengan Altul Wali mungkin. Nggak begitu ribet, nggak begitu ribet. Sudah ada beberapa keputusan pengadilan di kabupaten kota yang masuk ke perwakilan wakaf Indonesia, itu ada diktum di situ memerintahkan kepala kantor urusan agama kecamatan untuk menerbitkan akta ikrar wakaf sesuai dengan tahun terjadinya perkiraan keputusan pengadilan. Nah, sudah betul keputusan PRI itu, jangan buat 2004. Sudah betul tuh, nanti kita coba literasi. Coba kita diskusi dan FGD dengan BPN. Sudah betul. Jadi masa yang musalahnya sudah lama berdiri kan, lalu penguasaan tanahnya tahun 2024 tidak mungkin. Jadi perbuatan hukumnya secara fikih sebenarnya telah terjadi, sama dengan orang nikah sampai PRI kan, nikah lari lah, nikah tabang kan. Tapi dia pakai wali kan, ada saksinya, surat di bawah tangan, tapi itu taukil wali. Oleh pengadilan disahkan, tapi pengesahannya kan surat ke belakang kan, dicatatkan sesuai dengan peristiwa hukum yang terjadi pada saat itu. Itulah sebabnya dalam Undang-Undang Perubahan PP 25, perubahan PP 42 dengan PP 45 itu dibunyikan betul. Perbuatan hukum harus dibedakan dengan eksekusi administrasi. Sama lah kita belajar hukum dulu, Pak Erin. Perbuatan hukum yang terjadi tidak boleh ditarik ke depan kan. Coba bekon nol usia anak lain kan. Coba nikahnya kan tahun 7 bulan belakang kan. Ini kan itu nol usianya bekon tidak masuk kan. Lepas-lepasnya mungkin pilih. Kamu juga penghulu di Padang kan. Kira-kira gitu, Pak Erin. Monik. Ya Pak, baik. Terima kasih kepada Bapak telah menyampaikan materinya. Apakah masih ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada pemateri kita pada hari ini? Kalau tidak, kita tutup nih. Baik Pak. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita tutup acara pada hari ini. Sebelum kita tutup acara pada hari ini, kita mengadakan foto bersama. Kepada Bapak Ibu, silakan untuk menghidupkan kameranya. Sambil menghidupkan kamera, closing statement ya Pak. Bapak Ibu yang kami hormati, penggiat wakaf yang ada di Sumatera Barat. Ini beberapa teman-teman juga dari provinsi lain saya lihat yang sama-sama kita. Yang pertama bahwa khususnya si Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, teman-teman penyuluh dan penggiat wakaf yang ada, bahwa tingkat konflik wakaf pada hari ini cukup tinggi pada Sumatera Barat, dengan ditandai dengan banyaknya perkara yang masuk. Oleh karena itu, kami dari perwakilan PWI Provinsi Sumatera Barat sebenarnya berkeinginan sangat dan akan melakukan intent Pak, untuk pengawalan ini, seperti suara-suara yang kita timbul, yang dapat dari Bapak Ibu tadi, bahwa literasi tentang proses wakaf ini kan ada dua kamarnya. Satu, regulasi yang ada di Kementerian Agama Republik Indonesia, dan undang-undang dan proses pendaftaran tanah Pak, yang ada di BPN. Kita coba mensinkronkan. Dulu sudah coba kita lakukan sinkronisasi, rupanya tidak efektif. Betul kata Pak Eri tadi dan kata Wahyu tadi, sangat tidak efektif karena berada di pejabat eksekutif atas, Pak. Pejabat eksekutif atas biasanya bisa jadi nanti bahan-bahan yang dia bawa tidak dirapatkannya di tingkat teknis. Kita coba turunkan ke bawah. Kita coba per kabupaten kota. Ada kasus yang masuk sekarang itu kan 7 kabupaten kota yang masuk. Nanti di 7 kabupaten kota ini langsung
kita online atau Zoom, dan kita petakan juga kabupaten kota, misalnya di 6 kabupaten kota itu ketemu dengan pelaksananya yang langsung di bawah di Zoom ini. Sekali demikian, mari kita kawal dan kita selamatkan apa benda wakaf ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita masuk kepada sesi foto bersama. Kepada Bapak Ibu, silakan untuk mengaktifkan kamera. Kita mulai pada slide pertama. 1, 2, 3. Bapak slide berapa nih? Sudah, Pak. Sudah, oke. Lanjut, slide kedua. 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu semuanya, itu rangkaian acara kita pada hari ini. Terima kasih kepada pemateri kita pada hari ini yang telah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa. Ingatkan kembali kepada Bapak Ibu bahwasanya kegiatan kita ini dilakukan setiap hari Selasa jam 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk Bapak Ibu yang ingin menolak materi atau yang belum mengisi absen, silakan untuk mengisi absen di kolom chat. Terima kasih kepada Ibu. Rangkaian acara ini saya jika ada kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.